Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita dapat bertemu lagi di dalam anugerahnya. Kita boleh menikmati kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan pagi yang baik ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi hari ini kami datang lagi menghampiri Engkau. Sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua, agar firman Allah yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu hidup yang berkemenangan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu hidup yang berkemenangan. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi saya bacakan. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita sebagai orang-orang percaya tentunya merindukan kehidupan yang ada di dalam kemenangan. Menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita, menjalani seluruh langkah demi langkah hidup kita, menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai masalah, menghadapi berbagai pergumulan di dalam hidup ini. Tentunya kita merindukan kehidupan kita mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan. Kita harus sadar bahwa dunia yang sedang kita hadapi adalah satu dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dunia yang dimana hari-hari yang kita lihat adalah hari-hari yang penuh dengan kesukaran. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Dan dalam menghadapi keadaan kenyataan kehidupan dalam dunia ini, tentunya kita berharap kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya pagi hari ini lewat firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana supaya kita mengalami kemenangan dalam hidup ini. Bagaimana caranya supaya kita mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Mari kita memperhatikan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hal yang pertama supaya kita mengalami kemenangan, mengalahkan dunia hari-hari ini. Hal yang pertama yaitu kita harus mengasihi Tuhan. Sekali lagi. Hal yang pertama yaitu kita harus mengasihi Tuhan. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat yang pertama dari 1 Yohanes pasal 5, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, yaitu kita harus mengasihi Tuhan. Dikatakan demikian, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi yang pertama,
supaya kita bisa mengalahkan dunia dengan segala kondisi, keadaan, situasi yang tidak pasti, situasi yang berubah-ubah, situasi yang penuh dengan kejahatan, dengan kegelapan dosa ini. Yang pertama yaitu kita harus mengasihi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, dengan keadaan, dengan kondisi dan situasi dunia hari-hari ini, membuat tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mulai menjauh dari Tuhan. Tidak lagi mencintai Tuhan, tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan menjadi orang-orang yang kalah. Karena apa? Karena mereka lebih mencintai dunia, lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Allah. Jadi yang pertama, mari belajar mengasihi Tuhan. Supaya kita bisa mengalahkan dunia ini, cara yang pertama yaitu apa? Mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi dunia, maka apa? Kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Kita akan menjadi pecundang-pecundang di hari-hari ini. Karena keadaan, karena kondisi, karena situasi. Tapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita diajar untuk mengasihi Tuhan. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Mari belajar mengasihi Tuhan. Yang kedua, cara supaya kita bisa mengalahkan dunia ini. Cara yang kedua yang dapat kita perhatikan bersama-sama lewat firman Tuhan, yaitu kita harus ada di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Ya, di dalam ayat yang kelima dari 1 Yohanes pasal yang kelima tadi, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Yang kedua yaitu kita harus ada di dalam dia. Di mana kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang sanggup dan mampu menolong kita melewati hari-hari ini. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu menang menghadapi dunia hari-hari ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Yesus berkata, ya, di dalam firman Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-15, dikatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15, di sana Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kita perlu ada di dalam Tuhan. Perlu percaya kepada Tuhan. Meyakini bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu mengalahkan dunia ini. Kita mampu mengalami kemenangan. Kita mampu mengalami kemenangan dan kemenangan di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, mari hiduplah di dalam Tuhan. Semakin kita melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, berpaut dengan Tuhan. Di hari-hari ini, menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Karena firman Allah berkata bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Karena Kristus yang memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Sebab itu, yang kedua, belajarlah untuk apa? Ada di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Percaya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga,
Yang ketiga, supaya kita bisa mengalahkan dunia ini, yaitu apa? Milikilah iman di dalam hidup kita. Ya, milikilah iman di dalam hidup kita. Di dalam ayat yang kita baca tadi 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat berkata demikian, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini mari kita mau belajar bahwa apa? Untuk kita mengalahkan dunia ini kita harus memiliki iman di dalam hidup kita. Tanpa iman yang sungguh, tanpa iman yang benar di dalam hidup kita, kita tidak akan mampu mengalahkan dunia ini. Dunia dengan berbagai keadaan dan situasi ini hanya mampu dikalahkan oleh orang-orang yang punya iman di dalam hidup ini. Firman Allah berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, kita yang ada, jemaat Tuhan yang ada pagi hari ini, mari minta supaya Tuhan menambahkan iman di dalam setiap kehidupan kita. Hanya oleh imanlah kita mampu mengalahkan dunia ini. Dengan iman kita akan mampu mengalahkan dunia ini. Tentunya iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hanya orang yang hidup di dalam imanlah yang akan mampu menang menghadapi dunia di hari-hari ini. 3 hal yang sudah kita lihat pagi hari ini, kiranya menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami dalam kami melangkahkan kaki kami di hari-hari ini. Kami percaya ada kemenangan demi kemenangan yang akan kami raih ketika kami belajar ada di dalam Engkau, percaya kepada Engkau, hidup di dalam iman, dan kami mengasihi Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Sertai, berkati kami sepanjang hari ini. Bahkan beri kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kami. Kami melangkah di sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel. Tuhan memberkati.